Indonesia dalam kondisi darurat narkoba, ya kita tentu perlu keterlibatan masyarakat. Bahkan terang-terangan itu membudidayakan ganja di sana, di Thailand. Dan kita tetap melarang itu. Ketika dia ditangkap, dia tidak akan menyebutkan di mana dia peroleh, dari siapa diperoleh. Itu doktrin mereka memang seperti itu. Oke, kita ketemu lagi di sesi yang kedua di program Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Nah, masih bersama-sama dengan Ibu Dewi yang sebagai Kepala BNN Kota Wisata Batu yang masih bersama-sama kita di studio. Dan sekarang saya ingatkan ya, ini live, jadi kalian bisa langsung aja tanya-tanya di chatbox kita. Misalkan ada pertanyaan, pengen kepo apapun itu sama BNN, kalian bisa langsung tanya di chatbox kita di www.ttr.org atau lewat aplikasi kita di Askara Radio Streaming. Oke, kita langsung aja Bu, karena pembahasan kita masih banyak nih ya yang perlu kita bahas di pagi hari ini. Oke, Ibu, kira-kira tadi kegiatan sudah cukup banyak nih. Ada kegiatan apa lagi nih Bu yang diadakan sama BNN? Iya, kegiatan yang sudah terlaksana itu ada beberapa, termasuk ada kegiatan yang sifatnya fun gitu ya. Kami bersama dengan komunitas Senam Bro. Senam Bro itu apa ya? Bro itu apa ya? Kayak sapaan gitu. Belasa ya. Oh, belasa. Bro itu B-nya itu belasa. Oh, kemudian refreshing dan olahraga. Ada itu komunitas singkatan ya berarti. Iya, Bro. Belasa. Jadi mereka itu ada anak muda, ada orang tua. Intinya ingin sehat gitu ya. Jadi kami undang untuk senam bersama-sama BNN, senam bersinar. Bersama BNN. Yang kemudian dilanjutkan dengan Smash on Drug. Smash on Drug itu pingpong. Lomba pingpong gitu ya. Di kantor BNN, jadi kegiatan untuk bersenang-senang gitulah. Jadi itu kegiatan Hani. Kemudian yang akan kami laksanakan lagi itu untuk masyarakat pendidikan. Itu tingkat SLTA, kami akan mengadakan lomba senam bersinar. Lomba senam bersinar. Iya, lomba senam bersinar itu BNN sendiri yang mengadakan, BNN Kota Batu. Nanti pesertanya adalah seluruh SLTA yang mau mendaftar gitu ya. Gratis, kami itu pendaftarannya gratis. Tentu akan disediakan hadiah-hadiah bagi pemenangnya nanti gitu. Itu sih yang akan dilaksanakan. Akan dilaksanakan ya. Ya. Oke. Nah, kalau ngomong soal senam tadi itu akan dilaksanakan di mana, Bu? Biasanya kami dilaksanakan di tempat masing-masing. Oh, gitu. Mereka nanti juga bisa mengirimkan video, bentuk video gitu ya. Ya, tujuannya kami untuk melaksanakan senam bersinar itu agar senam bersinar itu gerakan itu adalah gerakan melawan penyalahgunaan narkotika gitu ya. Jadi supaya ini memasyarakat di kalangan kaum muda. Jadi supaya mereka itu membentengi, karena ada gerakan yang benteng gitu kan, membentengi diri. Sama dengan Mars BNN itu kan penuh edukasi ya, liriknya itu penuh edukasi. Dan ini supaya juga memasyarakat di kalangan masyarakat pendidikan gitu. Supaya pesannya nyampe gitu ya. Iya, Mas. Nah ini kan tadi rangkaian acaranya kalau di sesi pertama sudah dijelaskan cukup banyak. Barusan tadi juga ada tambahan lagi. Rupanya masih ada acara-acara yang diadakan sama BNN untuk memperingati Hani ini. Nah, kalau ngomong-ngomong, kira-kira apa sih Bu yang ingin dicapai sama BNN Kota Batu, khususnya untuk dalam kegiatan-kegiatan Hari Anti Narkotika Internasional kali ini? Iya, sebenarnya
yang ingin dicapai itu adalah tadi pesan moral, pesan yang kalau kita menyampaikan ke masyarakat, kamu jangan begini, jangan begini, jangan begini, itu biasanya jarang didengar. Ya. Tetapi kalau kita lebih kepada, ternyata kalau kamu berprestasi gitu ya, berprestasi tanpa menggunakan narkotika, terus kemudian mengisi waktu luang, dan masyarakat juga merasakan bahwa ternyata dengan kegiatan-kegiatan yang positif itu akan jauh lebih baik daripada kegiatan-kegiatan yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Jadi pesan kita itu akan lebih nyampe gitu ya ketika kita terjun langsung di masyarakat gitu ya. Jadi lebih dekat dengan masyarakat gitu Bu ya, melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan. Benar. Nah ini mau tanya nih Bu, gimana sih Bu caranya kita untuk masyarakat ini bisa berpartisipasi nih di Hari Anti Narkotika Nasional ini? Kelihatannya kalau memang seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita turun ke masyarakat, cuman memang waktu dan jangkauan kami tenaga BNN itu yang memang terbatas gitu ya, sehingga sebenarnya kalau masyarakat menginginkan ada kegiatan, itu kami akan turun. Misalnya, saya sudah sering kali pesan kepada masyarakat, warga masyarakat, dalam kegiatan apapun misalnya gitu kan, ingin mengundang BNN, ingin tahu secara langsung tentang apa-apa yang ada di BNN, monggo silakan masyarakat untuk menyampaikan ke BNN. Tidak harus resmi, tetapi setidaknya kami tahu ada agenda apa gitu ya. Kapan kami diundang, istilahnya diberitahu, kami akan datang. Kami akan menugaskan seluruh penyuluh yang ada di BNN gitu ya, satu-satu kami akan tugaskan. Dan kalaupun itu berbarengan, kami masih bisa siapa yang harus kami tugaskan gitu. Jadi kami lebih ingin dekat dengan masyarakat itu seperti itu. Dan jangan beranggapan bahwa masyarakat itu, mau ngundang BNN tuh kayak apa ya, memberi royaltinya gitu ya. Itu kekhawatiran yang ada di masyarakat. Jadi istilahnya kami itu memang dalam jam dinas itu ya, kami tetap akan datang ke masyarakat itu. Jangan ada kekhawatiran itu. Jadi gitu. Langsung aja gitu ya. Supaya kami tahu jadwalnya gitu loh. Kalau ada tahu jadwalnya kan kami bisa mengatur. Ini rencananya ini kapan. Jadi kami kalaupun berbenturan nanti siapa yang harus ditugaskan. Intinya di situ saja. Dan itu bisa langsung ke BNN kantornya atau lewat WA gitu Bu? Boleh juga lewat WA juga boleh. Datang ke BNN supaya tahu kantor BNN juga boleh. Lewat WA pun juga kami ada websitenya BNN, ada media sosialnya BNN, kepingin konsultasi. Kami juga ada di MPP, di Mall Pelayanan Publik juga ada di situ. Jadi kalau ingin menjadwalkan atau apapun kegiatan BNN ada di situ. Jadi masyarakat bisa langsung aja ya, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Jadi BNN itu bukan seperti yang dibayangkan masyarakat. Lihat logo BNN aja ngeri gitu kan. Jadi BNN itu tidak hanya penangkapan. Tentu kegiatan penangkapan itu akan dilakukan kepada mereka yang memang harusnya gitu Tetapi kami lebih kepada humanisnya. Pembinaannya, pencegahan dan pembinaan itu. Nah ini ngomong-ngomong soal kegiatannya sama kegiatan BNN ini Bu, dalam mewujudkan target-target dan pencapaiannya BNN itu tahun ini ada kerjasama dengan siapa aja sih Bu, dan kegiatan apa aja?
Kami sudah banyak melakukan kegiatan kerjasama MOU ya, baik itu dengan pemerintah kota, lingkungan pendidikan maupun swasta, dengan perguruan tinggi, dengan mereka yang ingin edukasi di BNN, itu kami sudah melakukan MOU. Bahkan banyak perguruan tinggi yang ingin memagangkan mahasiswanya di BNN Kota Batu. Tentu juga melalui kerjasama dulu, MOU dulu, dan mahasiswa jurusan apa yang selaras dengan BNN gitu ya. Jadi tidak semua jurusan ya bisa. Kalau tidak ada korelasinya juga kami akan mempertimbangkan itu gitu ya. Tapi kalau ada korelasinya seperti hukum, psikologi, itu kan ada korelasinya, kesehatan itu masih ada korelasinya. Jadi kami udah beberapa MOU dengan swasta juga gitu ya, dengan swasta juga kami MOU. Jadi intinya dengan seluruh lapisan masyarakat kami welcome untuk melakukan kegiatan bersama-sama, berkolaborasi gitu. Nah, ya memang bisa dibilang ya perang bersama Bu ya, nggak bisa sendirian. Nggak bisa sendirian. Banyak yang harus dicapai bersama-sama. Harus dicapai bersama-sama karena kondisi darurat tadi ya. Indonesia dalam kondisi darurat narkoba, ya kita tentu perlu keterlibatan masyarakat gitu ya. Betul. Untuk peduli ngurusi masalah ini. Jangan hanya BNN saja, dan pemerintah juga harus peduli ngurusi masyarakatnya gitu ya. Jadi itulah bentuk sinergitas dan kolaborasinya seperti itu. Oke, termasuk sama dinas pariwisata yang tadi ya. Iya, karena di pemerintah itu harus melaksanakan instruksi presiden, harus melaksanakan rencana aksi P4GN. Itu karena di dalam instruksi itu ada berbunyi seperti itu. Nah, di Permendagri juga ada memerintahkan untuk pemerintah harus membantu atau bersinergi dengan BNN. Nah, itu ada di Permendagri, ada di instruksi presiden, dan bahkan kabupaten kota yang sudah punya perda itu kan ada aturan-aturan di situ. Jadi untuk melaksanakan rencana aksi P4GN itu wajib dilakukan pemerintah kota yang dia akan mengirimkan PIC-nya. Dia sudah melakukan apa ini pemerintah kota. Nah, untuk Kota Batu ini mesti aman ini karena nanti laporan tiap 6 bulan itu kami akan melaporkan melalui RAN. Itu nanti akan dipantau langsung laporannya ke presiden gitu. Jadi karena BNN itu tidak punya menteri kan. Jadi laporan langsung ke presiden melalui kepala BNN, laporannya ke presiden. Langsung ke presiden. Nanti akan diabsen. Kabupaten mana saja, kota mana saja yang belum melaksanakan RAN ini ya itu. Jadi untuk Kota Batu aman ini. Sejauh ini aman Bu ya? Aman karena Batu selalu mendukung kegiatan BNN. Nah ini saya melihat di chatbox kami di website dan juga di aplikasi ada 2 pertanyaan yang masuk Ibu. Yang pertama dari Roy. Apa sinergi nyata antara Indonesia dengan organisasi atau lembaga yang menangani pemberantasan narkotika internasional? Nah mungkin bisa dijawab dulu Bu yang itu. Itu bahwa Indonesia juga menjadi salah satu anggota PBB tadi yang sudah yang melaksanakan mengatasi masalah narkotika. Salah satunya di situ. Dan dulu waktu masih kepala BNN RI-nya Pak Buas, nah itu juga selalu kerjasama. Bahkan yang terakhir ini itu akan melaksanakan kegiatan itu di Bali dalam bulan Juni ini. Mereka akan melakukan kongres di Bali. Yang organisasi internasional tadi itu. Itu. Sebelumnya
Pak Kepala BNN RI juga baru dari luar negeri itu membicarakan masalah itu dan akan ditindaklanjuti nanti kongresnya dilaksanakan di Indonesia, di Bali tempatnya gitu. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Bu. Ini dari Teguh. Terima kasih BNN. Lalu pertanyaannya Bu, apa tanggapan Ibu tentang negara yang melegalkan tanaman ganja? Dan apakah secara internasional tidak ada regulasi tentang pelegalan ganja itu? Iya. Mungkin itu juga salah satu nanti yang akan dibahas. Oke. Tapi untuk Indonesia tidak akan pernah melegalkan ganja. Itu udah statementnya Kepala BNN RI, dan karena ganja itu adalah salah satu narkotika yang memang membahayakan gitu. Tetapi untuk di luar itu ada beberapa negara yang memang mereka melegalkan ganja gitu ya. Kita tetap tidak. Indonesia tetap tidak melegalkan ganja. Dengan alasan apapun, karena itu adalah salah satu jenis narkotika yang memang masuk di dalam Undang-Undang 35. Gitu. Ya, tentu pertimbangannya banyak hal banyak hal. Karena memang itu antara manfaat dengan mudaratnya itu banyak mudaratnya. Antara manfaat dengan kebaikan, manfaat dengan keburukannya itu banyak buruknya daripada manfaatnya. Makanya itu melalui kajian itu Indonesia tetap tidak melegalkan ganja. Oke, itu untuk Teguh sudah terjawab ya. Nah, ini masih ada kesempatan mungkin buat yang lain ingin tanya-tanya, langsung aja ditulis di chatbox kita. Itu ya, memang kalau ngomongin pelegalan itu beberapa negara kayak Belanda, terus lagi Thailand yang baru-baru ini itu melegalkan. Bahkan di sana nanam itu. Maka dari itu dibudidayakan. Saya melihat ini ada salah satu grup yang memang di Telegram tuh yang banyak. Grup Telegram itu banyak. Bahkan terang-terangan itu membudidayakan ganja di sana, di Thailand. Dan kita tetap melarang itu. Dan di sana mahal gitu loh. Dengan argumentasi di sana itu seperti tanaman kratom kalau di Indonesia. Nah, kratom itu kan juga hampir-hampir sama. Kalau di Thailand sana dipakai untuk untuk kesehatan gitu ya. Tetapi kan kita tidak di peraturan Menteri Kesehatan itu tidak, karena itu kan kita melihat di peraturan Menteri Kesehatan kajiannya kan dari sisi kesehatan gitu sisi kesehatan gitu. Jadi ada pertimbangan, bukan pertimbangan ya, tapi sampai sekarang dan sampai kapanpun enggak Bu ya. Tidak ada bahkan untuk sekedar membicarakan kayaknya enggak ya Bu ya. Karena kajian itu dimulai dari kesehatan dulu, Mas. Dari kajian kesehatan. Dan peraturan itu yang tidak peraturan yang mengeluarkan bahwa tanaman ini jenis narkotika atau golongan daftar G itu kan dari Menteri Kesehatan. Lampirannya itu tetap kajiannya memang dari Menteri Kesehatan. Sehingga kalau dari Menteri Kesehatan mengatakan bahwa ini tidak untuk kesehatan, kita akan mengikuti itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bu sebelum kita mengakhiri sesi kali ini. Nah, kira-kira apa sih Bu yang menjadi yang masih menjadi tantangan besar nih untuk BNN dalam perang melawan narkoba? Ya, sebenarnya tantangan besar itu ada di masyarakat itu sendiri. Ada di masyarakat itu sendiri. Nah, masyarakat itu sadar nggak? Seperti yang saya katakan itu, kita sedang dijajah oleh penjajah tanpa wajah. Lewat narkoba tadi ya? Karena gerakan mereka itu juga gerakan terstruktur dan putus hubungan gitu. Ketika dia ditangkap, dia tidak akan menyebutkan di mana dia peroleh, dari siapa diperoleh. Itu doktrin mereka memang seperti itu. Jadi putus, dan gerakan mereka juga putus ketika menyerahkan barang itu
nggak ada orangnya, nggak ketahuan orangnya. Ini yang saya katakan bahwa kita diserang oleh penjajah tanpa wajah. Dan ini adalah perlu kepedulian masyarakat, butuh kepedulian, kesadaran masyarakat itu sendiri bahwa kita itu sedang terancam itu. Kalau masyarakat tidak sadar bahwa dia diiming-imingi dengan hasil besar menurutnya, gitu kan. Nah, tapi kenyataannya yang kaya itu adalah bandarnya. Pengedarnya, masyarakatnya tetap akan miskin gitu ya. Kenapa saya katakan gitu? Ketika dia diiming-imingi jual ini bonusnya 10 dapat 1, katanya gitu ya, yang saya dengar 10 dapat 1 lah. Kira-kira ini menguntungkan atau justru dia terancam oleh penegak hukum? Ya kan pasti ini diincar terus oleh penegak hukum. Betul. Belum lagi kalau ada penegak hukum yang nakal. Nah, saya katakan penegak hukum yang nakal, dia ditangkap, dilepaskan, nanti wani piro. Nah, itu yang kasihan kan untuk masyarakat itu sendiri. Jangan sampai itu terjadi seperti itu, dan ini tidak disadari oleh masyarakat gitu. Nah, ini tantangan yang terbesar itu adalah itu di masyarakat sendiri, masyarakat. Kesadarannya. Makanya sampai saat ini pencegahan itu penting. Jadi BNN turun ke masyarakat, turun ke sekolah untuk melakukan pencegahan itu penting sekali. Sebelum, walaupun katakan yang sudah terlanjur itu ada penanganan tersendiri, itu rehabilitasi. Tapi yang belum, jangan sampai itu terjadi, ini pencegahan. Jadi kita nggak bosan-bosan, walaupun kita harus belusukan ke desa-desa untuk menyampaikan, mengingatkan kepada masyarakat itu adalah tugas kami. Dan itu tantangan yang terberat. Tantangan terberat. Iya. Saya mengajak ini kepada masyarakat. Kalau kita sadar, masyarakat sadar, tantangannya itu adalah menyadarkan masyarakat tadi. Kalau masyarakat sadar bahwa kita itu terancam, itu kita akan aman. Betul. Tapi kalau yang tidak sadar ini, dia merasa yang pelakunya, penggunanya ini merasa bahwa dia masih dalam zona nyaman, dia merasakan nyaman. Ini tantangan terbesarnya. Tapi kalau masyarakat sudah tahu bahwa biarlah ada orang menjual, nggak perlu kita beli. Nah, itu keberhasilan itu. Biarlah mereka mengajak pakai yang penting tangkap, itu keberhasilan. Ya, kita harus memulainya dari situ. Nggak hanya nangkepin penjualnya, tetapi menyadarkan masyarakat itu adalah tantangan yang terberat. Kalau permintaan nggak ada juga mereka akan hilang-hilang sendiri. Merasa rugi ngapain. Demand dan supply itu memang harus dihentikan. Betul. Walaupun ada supply-nya, kalau nggak ada demand, ya nggak. Betul. Nggak akan laku. Nggak akan laku. Betul. Makanya ayo masyarakat, kita nggak usah beli, biar aja itu bandarnya bangkrut. Gitu. Akhirnya semua pada nggak laku. Untuk apa narkoba, untuk apa sabu, akhirnya ya biarpun ada, sudah sadar gitu. Baik Ibu Dewi, terima kasih buat waktunya yang sudah disempatkan ya di hari Senin yang sibuk ini, tapi Ibu masih bisa mampir untuk ngobrol bareng-bareng kita. Juga terima kasih teman-teman yang sudah bergabung tadi ya melalui website ataupun lewat aplikasi, juga yang sudah bertanya, terima kasih banyak. Dan kali ini kita sudah menyelesaikan sesi kita bersama dengan BNN, dan kita akan ketemu lagi Bu di bulan depan. Entah dengan siapa nanti yang akan diutus. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng dengan topik yang pastinya nggak kalah menarik, yang bermanfaat juga buat masyarakat luas seperti itu. Dan saya juga mengingatkan bahwa
kali ini seperti biasa kita rekam dalam bentuk visual. Jadi kalian bisa nonton aja langsung cuplikan ulangnya di YouTube kita di Sarkos Media. Besok pada tanggal 23 untuk sesi yang pertama, dan minggu depan di hari yang sama, hari Selasa jam 6 sore untuk sesi yang kedua. Kalian bisa melihat pada hari ini penampilan kita berdua, terutama Ibu Dewi menggunakan seragamnya BNN lengkap nih Bu ya. Gitu. Oke. Habis upacara ini. Betul, habis upacara soalnya tadi. Bagi Bu Dewi, terima kasih banyak buat waktunya. Buat teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih juga. Dan sampai ketemu lagi di Ngobrol Apa berikutnya.